Bab 891. Pelayan. Mata anak laki-laki berkepala besar itu bersinar terang. Dia memiliki tatapan seperti binatang buas yang didorong ke tepi dan bertarung mati-matian. Kehidupan anak laki-laki berkepala besar itu penuh dengan tragedi. Ketika ia lahir, kepalanya besar dan tubuhnya kecil. Semasa kecilnya, ia sering diejek oleh teman-temannya. Jika itu satu-satunya masalah, itu akan baik-baik saja, tapi itu bukan satu-satunya kelainan. Dia lambat, dan senyuman bodoh itu akan selalu muncul di wajahnya. Ibunya tidak menyukainya dan mengabaikannya sama sekali. Dia menghabiskan masa kecilnya dengan diintimidasi dan dianiaya. Namun, dia tidak terlalu memahami hal ini, dan kapanpun dia melihat seseorang, dia hanya akan tersenyum bodoh. Bakatnya membuatnya mustahil untuk berkultivasi. Pada usia 15 tahun, dia diusir dari keluarganya dan tidak lagi menjadi bagian dari klan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan muncul kembali di keluarga itu 500 tahun kemudian. Penampilannya tidak banyak berubah, dia masih memiliki senyuman bodoh itu, tapi dia telah mencapai tahap ascendan. Hal ini pun langsung menarik perhatian pihak keluarga. Sejak itu, ia menjadi elit keluarga. Waktu perlahan berlalu, dan setelah ribuan tahun, anak laki-laki berkepala besar itu mencapai puncak tahap korporeal yang masa kecilnya membuat kepribadiannya sangat berubah. Selama ribuan tahun ini, banyak orang disiksa dan dibunuh. Apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua meninggal dengan mengenaskan. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika dia bertindak, dia akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Namun, 30 tahun yang lalu, dalam salah satu pembunuhannya, keluarganya akhirnya tidak tahan lagi. Nenek moyang Nirvana Skrier tahap awal secara pribadi keluar untuk membunuhnya. Setiap anggota keluarga berpikir bahwa pertempuran ini akan terjadi, tetapi anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba melepaskan budidaya Nirvana Skrier tahap awal. Dia telah mencapai tahap Nirvana Skrier beberapa dekade yang lalu tetapi tetap menyembunyikannya. Sekarang dia melepaskan budidayanya dan memulai pertempuran dengan leluhurnya. Dalam pertempuran ini, leluhurnya meninggal dan anak laki-laki berkepala besar itu terluka parah dan dia mundur. Setelah itu, tidak ada kabar tentang dia hingga kompetisi angkasa. Ketika dia muncul kembali, hal itu memicu gelombang besar dalam keluarganya. Mengingat kehidupannya, kekejaman di mata anak laki-laki berkepala besar itu menjadi semakin kuat. Saat dia meraung, tendon yang keluar dari kepalanya membawa aura sombong yang bisa menghancurkan dunia dan melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi memenuhi area tersebut, dan ada juga energi iblis. Saat pilar daging mendekati Wang Lin, itu meledak menjadi tendon yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaring. Jaring mengelilingi area yang luas dan mendekati Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Dia mencibir, dia meludahkan sebuah benda. Benda ini adalah stempel penyegel surgawi. Setelah diludahkan, cahaya keemasan yang menyilaukan dan ratusan ribu rune muncul. Rune itu membentuk pusaran emas dan menyapu ke depan. Jaring tendon segera melilit pusaran, tetapi tanda emas langsung menabraknya. Rune emas mendarat dan segel terbentuk di setiap rune. Khususnya, tanda emas yang menyegel jiwa asal seorang kultivator sangatlah ganas. Saat mereka mendarat,
akan terdengar suara gemuruh yang keras dan kekuatan segelnya 100 kali lebih kuat dari biasanya. Hampir dalam sekejap, saat pusaran emas menyapu area itu, cahaya keemasan menutupi anak laki-laki berkepala besar itu dan dia tersegel seluruhnya. Raungan datang dari anak laki-laki berkepala besar itu saat matanya memerah dan dia mulai meronta. Rune mulai runtuh, dan pada saat ini, Wang Lin bergerak. Kaki kanan Wang Lin mengambil satu langkah dan riak muncul. Ketika dia mengambil langkah kedua, ruangnya seolah menyusut dan dia bisa mencapai mana saja hanya dengan satu langkah. Pembengkokan spasial, Wang Lin muncul di samping anak laki-laki berkepala besar di langkah berikutnya. Kedua jari kanannya membentuk pedang dan wilayah kekuasaannya terintegrasi ke dalam jarinya. Dengan ujung jarinya, ikan yin dan yang muncul. Jari-jarinya dikelilingi oleh gas hitam dan putih dan dia menekannya. Semua tanda emas bergerak menyingkir ketika jarinya mendekat, memungkinkan Wang Lin menekan di antara alis tubuh berkepala besar itu. Mata anak laki-laki berkepala besar itu dipenuhi ketakutan dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, dibandingkan dengan Wang Lin, dia terlalu lambat. Saat ini, dia merasakan sesuatu yang panas meledak di dalam tubuhnya. Gas hitam putih mengelilingi tubuhnya dan menyebabkan kepalanya yang sangat besar segera mengecil. Tendon yang keluar dari kepalanya dengan cepat menyusut juga. Dia langsung batuk seteguk darah. Darah ini tidak terbatuk secara acak, setiap tetes mengalir ke Wang Lin. Setiap tetes darah mengandung energi spiritual surgawi yang kuat. Jika darah ini jatuh ke tubuh Wang Lin, tubuhnya akan segera roboh. Bagaimanapun, budidaya anak laki-laki berkepala besar ini tidak lemah. Dia adalah seorang kultivator langkah kedua di tahap nirvana Skrier. Ekspresi Wang Lin netral, dan dia bahkan tidak mengelak. Ketika darah segar mendekat, dia dengan lembut berkata, "Bin." 1. Berkat budidaya nirvana Skrier miliknya, mantra Bin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, saat Wang Lin menggunakan mantra Bin, manik surgawi yang ditinggalkan oleh King Sui dengan cepat berputar dan jejak energi asal surgawi memasuki dunia. Hal ini segera menyebabkan mantra Bin mencapai ketinggian baru sejak Wang Lin mempelajarinya. Dengan satu kata, semua darah segar yang menuju Wang Lin membeku di udara. Bukan hanya darahnya, tapi bahkan anak laki-laki berkepala besar yang mencoba melarikan diri pun membeku karena ketakutan di matanya. Dari awal sampai akhir, Wang Lin masih tenang. Dia menghindari darah dan tangannya bergerak seperti kilat saat dia menekan alis anak laki-laki berkepala besar itu. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu bergetar ketika dia dibuang dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Mantra Bin masih belum hilang saat Wang Lin mengambil langkah dan mengejarnya. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah saat sinar energi pedang turun. Mereka adalah para penggarap Al-Heaven yang merasa ada sesuatu yang salah. Budidaya mereka sangat kuat dan mereka menerobos atmosfer saat turun. Kemunculan orang-orang tersebut langsung menimbulkan tekanan yang sangat besar bagi planet Suzaku. Kapan para penggarap planet Suzaku pernah melihat begitu banyak penggarap kuat sebelumnya? Mereka semua terkejut. Ketika para penggarap Al-Heaven turun, mereka segera melihat Wang Lin dan anak laki-laki berkepala besar. Ketika mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka berubah drastis. Wang Lin tidak berhenti. Saat dia mengejar, dia menamparkan tas pegangannya dan bendera harimau langit yang melambangkan statusnya sebagai surgawi guntur dibuang.
Saat bendera muncul, terdengar auman harimau yang ganas. Gas ungu mengelilingi bendera yang berubah menjadi harimau dan meraung langsung ke arah para penggarap Alhaven di langit. Aku sedang berhemat dengan seseorang. Kalian semua, tunggu di luar. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh. Wang Lin bahkan tidak menoleh ke belakang saat jari-jarinya mendarat di antara alis anak laki-laki berkepala besar itu lagi. Suara letupan lebih banyak datang dari tubuh anak laki-laki berkepala besar itu dan dia tanpa ampun dihempaskan ke tanah. Sebuah lubang besar muncul dengan keras, menyebabkan bumi di sekitarnya bergetar. Orang-orang pintar di antara ratusan kultivator Alhaven segera mundur dan diam-diam mengeluh. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka tidak akan datang untuk melihatnya. Pertarungan antara dua pemegang gelar surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Dengan beberapa orang yang memimpin, semua kultivator Alhaven mengikuti dan mundur. Mereka meninggalkan planet Suzaku dan tidak berani berpartisipasi dalam pertarungan ini. Pembalikan mendadak ini menyebabkan semua penggarap di planet Suzaku memahami bahwa nenek moyang planet Suzaku, Wang Lin, memiliki status yang sangat tinggi di antara para penggarap Alhaven. Wang Lin mendarat di tanah dan menatap anak laki-laki berkepala besar di dalam lubang. Mantra Bin telah berakhir dan wajah anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat. Anak laki-laki berkepala besar itu berlumuran darah dan matanya dipenuhi teror saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap anak laki-laki berkepala besar itu. Dia mengangkat tangannya dan kilatan cahaya hijau muncul dari tangannya. Awan guntur mulai berkumpul di langit di atas planet Suzaku dan kilat menyambar di antara awan. Kemudian semua petir tampak terkendali saat melesat menuju tangan kanan Wang Lin. Dalam sekejap, bola guntur berkumpul di tangan Wang Lin dan mulai mengeluarkan suara letupan. Ada juga busur yang tak terhitung jumlahnya yang terbang dari bola guntur. Dari kejauhan, seolah-olah guntur di langit sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Lin. Saat dia melihat guntur, anak laki-laki berkepala besar itu gemetar. Adegan yang membuatnya takut pada Wang Lin dari satu baris ke surga muncul kembali. Kali ini dia ketakutan, benar-benar ketakutan dari lubuk hatinya. Saudara Su, kultivasi saya selama 2000 tahun tidaklah mudah. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, silakan berbicara. Selama kamu tidak membunuhku, aku setuju. Pupil anak laki-laki berkepala besar itu menyusut saat dia menatap bola guntur. Dia tidak bodoh. Sejak pertarungannya dengan Wang Lin dimulai, Wang Lin tidak pernah menggunakan mantra kuat apapun. Jadi dia jelas tidak berniat membunuhnya. Jika dia mengambil langkah mundur terlebih dahulu, dia mungkin bisa menghindari bencana ini. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya membutuhkan seorang pelayan." Anak laki-laki berkepala besar itu diam-diam merenung dan berkata, "Saya telah memasuki kolam surgawi dan kehilangan wilayah kekuasaan saya. Aku tidak bisa memberimu dao idealku. Tidak masalah, aku punya mantra. Jika kamu bersedia, itu tidak akan menimbulkan bahaya, tetapi jika kamu menolak, maka itu akan runtuh dan kamu akan mati." Saat Wang Lin berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah tanda aneh terbentuk. Kemudian energi asal celestial keluar dari manik di dalam tubuhnya dan berkumpul di rune di tangan Wang Lin. Ada kilatan cahaya keemasan saat tanda emas gelap muncul di tangan kanan Wang Lin. Ketika dia menerima batu giok Kaisar Langit King Lin, selain metode pemurnian untuk penjaga langit, ada juga mantra untuk mengendalikan orang lain.
Namun, ketika Wang Lin mencobanya, hasilnya tidak sekuat yang tercatat dalam catatan. Bahkan jejak budak yang digunakan pada Li Yuan disebutkan dalam batu giok Kaisar Langit King Lin. Tapi setelah Wang Lin menganalisanya, dia masih tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Hal ini terjadi sampai dia mengetahui asal-muasal langit, saat itulah semuanya menjadi jelas. Mantra penyegel ini harus digunakan oleh makhluk surgawi. Jika tidak ada asal mula langit, maka mereka secara alami tidak dapat menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Energi asal celestial berkumpul untuk membentuk rune. Kemudian rune itu mendarat di antara alis anak laki-laki berkepala besar itu. Saat ini, Wang Lin merasa bahwa dia hanya perlu satu pemikiran agar bocah berkepala besar ini binasa. Dia merenung sebentar dan memahami perbedaan antara segel dan penjaga langit. 1. Saya secara resmi mengubah mantra stop menjadi mengikat. Setelah melihat lebih jauh cara kerja mantranya nanti, saya menemukan bin jauh lebih pas dan tidak terdengar canggung dibandingkan stop. Bab 892. Kembali ke rumah. Jelas sekali bahwa Kaisar Langit King Lin telah menemukan mantra penjaga langit setelah segel ini. Penjaga langit meniru dewa-dewa kuno, sementara segel ini digunakan untuk mengendalikan pelayan mereka. Ada perbedaan di antara keduanya. Penjaga surga fokus pada tubuh fisik dan mantra berada di urutan kedua. Setelah berhasil, mereka tidak akan pernah mengkhianati Anda kecuali Kastor melepaskannya. Mantra penyegelnya tidak sempurna dalam hal kesetiaan. Selama itu adalah mantra, itu tidak akan sempurna. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah yang dapat menyebabkan rusaknya mantra akan muncul. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Ketika segel itu mendarat di antara alis anak laki-laki berkepala besar itu, tubuhnya bergetar. Semua energi asal celestial di tubuhnya mulai aktif dan segel identik terbentuk pada jiwa asalnya. Anak laki-laki berkepala besar itu menarik napas dalam-dalam saat dia bangun dengan senyum masam dan dengan hormat berkata, "Salam, Guru." Wang Lin memandang anak laki-laki berkepala besar itu dan berkata, "Pergilah keluar planet ini dan suruh para penggarap Alheaven pergi. Sedangkan untukmu, tetaplah di sini." Anak laki-laki berkepala besar itu dengan cepat menerima perintah itu dan menghela nafas. Dia melompat ke udara dan menyerbu ke langit. Saat Wang Lin melihat bumi yang familiar di sekitarnya, matanya dipenuhi nostalgia. Dia punya banyak kenangan di sini. Wang Lin merasa sedih kembali setelah pergi selama ratusan tahun. Ini adalah emosi yang sangat kompleks yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Saya tidak tahu berapa banyak teman yang masih bisa saya temui, Wang Lin mengungkapkan ekspresi kecewa. Bayangannya berkedip-kedip lalu Tasan melangkah keluar dan diam-diam berdiri di sana. Wang Lin hanya menatap rumahnya seperti ini, dan kesedihan di hatinya menjadi semakin kuat. Tak lama kemudian, anak laki-laki berkepala besar itu turun dari langit. Dia dengan tenang berdiri di belakang Wang Lin. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Dua dari mereka bergerak lebih cepat dari yang lain dan dengan cepat mendekat. Keduanya adalah Zhou Wutai dan Yun Kexi. Wang Lin maju selangkah dan seluruh tubuhnya menghilang. Dia hanya meninggalkan pesan perasaan ilahi yang bergema di hati Zhou Wutai dan Yun Kexi. Saya ingin ketenangan. Saat Zhou Wutai merasakan perasaan ilahi ini, tubuhnya bergetar dan pikirannya terkejut. Meskipun perasaan ilahi ini lembut, hal itu membuatnya takut,
dan hatinya dipenuhi rasa hormat. Di saat yang sama, ada juga perasaan kompleks di hatinya. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi sekuat ini setelah ratusan tahun. Zhou Wutai, bagaimanapun juga, adalah Suzaku, jadi dia dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya. Dia menggenggam tangannya pada Yun Kezi dan kemudian pergi bersama orang-orangnya. Emosi Yun Kezi bahkan lebih kompleks lagi. Perasaan ilahi Wang Lin membuatnya gemetar juga. Anak laki-laki kecil di masa lalu telah mencapai tingkat kultivasi yang tak terbayangkan. Ia menghela nafas dan merasa seolah masih bisa melihat sosok pemuda yang membayar minumannya di restoran. Dia memikirkan tentang pertarungan antara dirinya dan Zhu Kezi, pertarungan antara klan abadi yang terbengkalai dan negara Suzaku. Sekarang semuanya terasa begitu tidak penting. Secara kebetulan, baik Zhou Wutai dan Yun Kezi menyegel informasi tentang kembalinya Wang Lin. Selain para kultivator yang terbangun lebih awal, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Wang Lin telah kembali. Alasan mereka berdua melakukan ini adalah karena perasaan ilahi Wang Lin mengandung sedikit rasa melankolis. Dia butuh waktu sendirian dan tidak ingin orang lain mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin melihat pemandangan yang familiar di sekitarnya saat dia berjalan di jalan yang berkelok-kelok. Dia tidak bergerak terlalu cepat dan tubuhnya mengeluarkan rasa kesepian yang kuat. Matahari terbenam membuat bayangannya sangat panjang dan Wang Lin tampak sangat kesepian saat matahari terbenam. Dari kejauhan, Wang Lin tidak terlihat seperti pemuda dan lebih seperti orang tua. Seorang pengembara yang telah meninggalkan rumahnya selama bertahun-tahun. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar itu diam-diam mengikutinya. Ekspresi Tasan tidak berubah, satu-satunya tugasnya adalah melindungi Wang Lin. Jika ada yang menunjukkan permusuhan terhadap Wang Lin, dia akan menjadi orang pertama yang menyerang. Anak laki-laki berkepala besar itu juga terdiam. Hatinya kacau dan dia tidak bisa menjernihkan pikirannya. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Segala sesuatu di sekitarnya terasa asing, tetapi ada jejak keakraban di dalamnya. Jalan ini dulunya hanyalah jalan pedesaan kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu telah banyak berubah. Saat dia berjalan, kesedihan di hati Wang Lin menjadi semakin kuat. Samar-samar dia melihat ujung jalan di depan. Ada sebuah kota besar di sana, dan dipenuhi kebisingan. Ada sebuah plakat di atas gerbang kota, dan ada 3 karakter di plakat itu. Kota leluhur Wang. Melihat kota dari kejauhan, Wang Lin berhenti. Kemunculan kampung halamannya dan suara orang tuanya memenuhi pikirannya. Berubah, ekspresi Wang Lin mengungkapkan kesedihan. Kota ini benar-benar berbeda dari ingatannya. Suara kuda dan roda di tanah bergema dari belakang Wang Lin saat dia merenung. Tidak lama kemudian, tim gerbong perlahan tiba. Gerbong ini sangat biasa. Ada beberapa orang yang menunggang kuda di depan mereka untuk membuka jalan. Di belakang kuda-kuda itu ada gerbong, dan seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di depan salah satu gerbong. Matanya bagaikan kilat. Dia jelas seorang ahli seni bela diri. Lelaki tua itu kadang-kadang mengangkat cambuk di tangannya dan dengan cepat meningkatkan kecepatan kereta. Ketika lelaki tua itu melewati Wang Lin, dia tampak dengan santai menoleh ke arah kelompok Wang Lin sebelum menarik pandangannya dan pergi. Ekspresi Wang Lin menjadi rumit saat dia perlahan berjalan ke depan di belakang gerbong. Ada penjaga di gerbang yang memeriksa jalur jalan. Tanpa satupun,
Mereka tidak akan membiarkan siapapun masuk. Ini tentu saja tidak mengganggu Wang Lin sama sekali. Tak satu pun penjaga yang memperhatikan dia lewat. Setelah memasuki kota, jalan dipenuhi pejalan kaki. Jalanan dipenuhi toko-toko dan terlihat sangat ramai. Wang Lin perlahan berjalan dengan kesepian di hatinya. Segala sesuatu di hadapannya sangat asing baginya. Semua orang telah berubah. Wang Lin berdiri di depan sebuah toko. Saat dia melihat ke toko, pandangannya menjadi kabur. Dia ingat dulu ada pohon belalang tua di sini dengan batu biru di akarnya. Semasa mudanya, dia sering duduk di sini dan mempelajari gulungannya. Dia masih ingat bagaimana ketika paman keempat memberinya kesempatan untuk menjadi seorang kultivator, dia duduk di sini hari itu dan menatap ke langit dengan linglung. Dia saat itu benar-benar ingin tahu seperti apa dunia luar. Melihat toko itu, Wang Lin diam-diam merenung. Ratusan tahun berlalu dalam sekejap. Ini mungkin tidak lama bagi para kultivator, tetapi itu sudah cukup untuk melewati banyak generasi bagi manusia. Mungkin karena dia berdiri terlalu lama sehingga pelayan keluar sambil mengerutkan kening dan ingin berteriak. Namun, saat dia melihat Tasan, dia ketakutan. Orang sebesar itu jarang ada di sini. Ketika dia melihat lagi, dia melihat anak laki-laki berkepala besar. Anak laki-laki berkepala besar itu tampak aneh dan menakutkan. Pelayan itu hanya memandang satu kali dan dengan cepat menjadi pucat. Dia mundur 2 langkah sambil menatap Wang Lin sebelum menenangkan dirinya dan berkata, "Adik, toko kami menjual batu giok. Jika ingin membeli, masuklah. Jika tidak, keluarlah." "Apa maksudnya kamu hanya berdiri di sini?" Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Pelayan, apakah ada pohon belalang tua di sini?" Pelayan awalnya tidak ingin berkata apa-apa, tapi setelah melihat Tasan dan anak laki-laki berkepala besar di belakang Wang Lin, dia menjawab, "Pohon belalang tua apa? Saya dibesarkan di kota leluhur Wang dan tidak pernah melihat pohon belalang tua." Kemurungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat dan hatinya terasa pahit. Dia melanjutkan sepanjang jalan dan pergi lebih jauh ke kota. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti di belakangnya. Ketika pelayan melihat Wang Lin pergi, dia mendengus sebelum kembali ke toko. Pada saat itu, seorang lelaki tua keluar dari rumah sambil memegang tongkat dan dibantu oleh seorang pelayan. Dia bertanya dengan suara serak, "Apa yang terjadi di luar?" Pelayan itu segera naik dan tersenyum. "Penjaga toko, itu bukan apa-apa. Ada beberapa orang aneh bertanya padaku apakah ada pohon belalang tua di sini. Saya besar di sini dan tidak pernah melihat pohon belalang tua. Saya rasa mereka salah tentang tempat ini." Orang tua itu terkejut dan matanya yang redup menunjukkan ekspresi kenangan. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Saya ingat ketika saya masih kecil," kata para tetua, "dulu ada pohon belalang tua di sini. Sudah lama sekali." Pelayan itu terkejut, tetapi dia tidak mengambil hati. Saat Wang Lin berjalan, tidak ada pemandangan yang familiar. Semuanya terasa aneh baginya, seolah ada sesuatu yang menghalangi hatinya dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat dia berjalan, Wang Lin tiba-tiba menggigil. Kultivasinya selama 1000 tahun menjadi sangat rapuh dan mulai runtuh dari tubuhnya. Dia seperti seseorang yang sudah lama meninggalkan rumahnya. Kemudian, setelah melihat semua orang asing ini, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang familiar. Wang Lin melihat ke depan. 1000 kaki di depan,
ada area yang dikelilingi tembok batu. Ada tim tentara yang berpatroli di daerah tersebut. Jelas sekali tempat ini dijaga dengan baik dan tidak ada yang diizinkan masuk. Selain itu, ada selusin aura milik para pembudidaya yang mengelilingi area ini. Bisa dibayangkan kalau ini pasti lokasi paling penting di kota ini. Apa yang ada di dalam tembok batu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari luar tembok. Ada beberapa rumah di sana yang membuat Wang Lin merasa familiar. Ada juga kuburan yang dibangun setelahnya. Para prajurit yang berpatroli di tembok terkadang melihat ke dalam tembok, dan wajah mereka menunjukkan rasa hormat dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Bab 893. Terima kasih semuanya. Wang Lin melihat semua ini dan kemudian mengambil satu langkah. Dengan langkah ini, dia benar-benar menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam tembok. Saat ini, matahari terbenam dan malam menutupi bumi. Wang Lin melihat segala sesuatu di hadapannya, terutama makam yang dibangun oleh generasi selanjutnya, dan dia berlutut. Tanpa disadari, dua aliran air mata jatuh. Ayah, Ibu, Taizu telah kembali. Air mata jatuh dari wajahnya dan matanya menampakkan kerinduan dan kesedihan yang menyelimuti tubuhnya. Berlutut ini terasa seperti berlangsung selamanya dan waktu perlahan berlalu. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar juga ada di sini. Mata Tasan masih dingin, tetapi ketika anak laki-laki berkepala besar itu melihat semua ini, matanya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia awalnya tidak tahu tempat apa ini, tetapi setelah melihat tindakan Wang Lin, dia tahu bahwa ini adalah rumah leluhur Sumu. Bocah berkepala besar itu tidak pernah merasakan kasih sayang apapun, jadi saat ini dia tidak bisa tidak memikirkan masa kecilnya sendiri. Wang Lin melihat tanda di makam. Setelah sekian lama, dia perlahan berdiri dan memandangi rumah-rumah itu. Seolah-olah dia kembali ke 1000 tahun yang lalu, kembali ke kenangannya yang paling berharga. Saat dia membuka pintu halaman, pintunya mengeluarkan suara mencicit. Tidak ada apapun di halaman yang berubah. Mejanya masih ada, tapi tidak ada orang. Wang Lin samar-samar bisa mendengar suara dari 1000 tahun yang lalu. Taizu, bagaimana pelajaranmu? Taizu, kamu harus belajar dengan baik. Tahun depan akan menjadi ujian besar bagi negara ini. Ini akan menentukan apakah Anda memiliki masa depan atau tidak. Jangan seperti ayah, tinggal di desa ini seumur hidupmu. Sayang, cukup, Anda mengganggunya tentang hal ini setiap hari. Saya yakin Taizu kita pasti akan lulus. Taizu, paman keempatmu adalah orang baik. Selama bertahun-tahun, berkat bantuannya ukiran kayu ayahmu bisa dijual untuk mendapatkan uang. Jika kamu memiliki masa depan yang baik, jangan lupa untuk membayar kembali paman keempatmu. Aura kesedihan menyebar dari tubuh Wang Lin. Dia melangkah ke halaman dan rumah yang dia tinggalkan selama ratusan tahun. Setelah membuka pintu, meski Wang Lin masih terlihat seperti pemuda, dia mengeluarkan aura kuno. Dia seperti orang tua yang sudah lama tidak pulang ke rumah dan terus menyentuh segala sesuatu dengan tangannya. Ketika Wang Lin menyentuh dinding, pemandangan masa kecil ini terlintas di benaknya. Kesedihan di hatinya semakin kuat dan kerinduan terhadap orang tuanya memenuhi tubuhnya. Setelah membuat Tasan dan anak laki-laki berkepala besar menunggu di luar, Wang Lin duduk sendirian di dalam rumah leluhur.
Dia merasakan aura rumah dan melupakan dunia kultivasi saat dia mengingat masa kecilnya yang menyenangkan dan tumbuh di bawah kasih sayang orang tuanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan selama keheningan ini, hati Wang Lin mengalami baptisan. Kenangan masa kecilnya berangsur-angsur muncul kembali saat dia duduk sendirian di sana. Selagi dia duduk diam di sana, terkadang dia memperlihatkan senyuman bahagia dan terkadang dia mengungkapkan kesedihan. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengingat kenangan masa kecilnya, jadi dia hanya bisa mengenangnya sendiri. Kebahagiaannya sepi. Senyumannya jelas dipenuhi dengan kesedihan yang hening, air mata jatuh dari sudut matanya dan tertinggal di tanah seperti jejak kenangan. Cahaya bulan berangsur-angsur berlalu dan lari meningkat, mengusir kegelapan. Sinar matahari jatuh ke bumi dan terus meluas hingga menutupi kota leluhur Wang. Saat sinar matahari masuk dari jendela, Wang Lin terbangun dari ingatannya. Dia melihat sekeliling sebelum berdiri dan pergi. Tasan berdiri di sana sepanjang malam dan tidak bergerak. Ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu bahkan lebih rumit lagi. Dia menghabiskan malam itu mengingat kepedihan masa kecilnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa menemukan kelegaan dalam kenangan menyakitkan itu. Hal yang paling dia pikirkan adalah ibunya yang selalu meremehkannya. Sebelumnya, ingatan ini merupakan sumber rasa sakit yang luar biasa, namun kini rasa sakitnya sudah berkurang. Kelompok Wang Lin tidak menyembunyikan diri. Saat fajar tiba, mereka langsung menarik perhatian para prajurit di luar tembok. Seruan seru datang dari luar tembok saat para prajurit berkumpul. Niat membunuh terkunci pada mereka seolah-olah para prajurit sedang menghadapi musuh besar. Pada saat yang sama, lebih dari 10 pembudidaya dengan berbagai tingkat budidaya, dari yayasan pendirian hingga formasi jiwa, bergegas mendekat. Indra ilahi mereka dengan cepat mengunci diri mereka. Raungan marah datang dari luar tembok. Iblis yang kurang ajar, kamu berani masuk ke rumah leluhur Wang. Tahukah kamu kalau ini adalah kejahatan yang bahkan seluruh keluargamu akan dihukum? Ada kilatan energi pedang di langit saat para penggarap tiba, dan mereka semua tampak marah. Wang Lin tahu bahwa ini bukanlah kemarahan palsu, tetapi kemarahan yang nyata. Agar kalian bertiga memasuki rumah leluhur Wang tanpa terdeteksi berarti kalian harus menjadi kultivator. Tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, bukankah orang tuamu sudah memperingatkan kalian semua? Selain anggota keluarga Wang, tidak ada orang lain yang diizinkan mengambil setengah langkah ke dalam. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua di tahap formasi jiwa. Tasan tidak mengungkapkan ekspresi apapun dan dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Anak laki-laki berkepala besar itu memutar matanya tetapi tidak berbicara. Melihat makam orang tuanya, Wang Lin menarik pandangannya. Dia menatap selusin penggarap dan perlahan bertanya, siapa yang membangun kuburan ini? Suara Wang Lin datar, tetapi ketika terdengar di telinga para penggarap, seolah-olah kekuatan surga telah memasuki telinga mereka. Perasaan tidak mampu menahan tiba-tiba muncul di hati mereka. Perasaan ini datang secara tiba-tiba, yang menyebabkan ekspresi para kultivator berubah drastis. Wajah kultivator formasi jiwa menjadi pucat. Dia telah mencapai tahap formasi jiwa dan telah memperoleh domainnya sendiri, sehingga perasaannya semakin kuat. Dia merasa wilayah kekuasaannya sendiri akan dilahap. Seolah-olah ada kekuatan yang membuatnya harus menjawab. Jika dia tidak menjawab, dia akan langsung pingsan.
Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berkata, ini dibangun oleh keluarga kerajaan Fana. Itu adalah rumah bagi leluhur keluarga Wang dan juga rumah masa kecil leluhur planetku, Suzaku. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Wang Lin dan terkejut. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa orang ini terlihat sangat familiar, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya. Keluarga Wang Lin diam-diam merenung dan melihat makam orang tuanya. Dia berbalik dan hendak pergi bersama Tasan dan anak laki-laki berkepala besar itu. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan dan sejumlah besar awan gelap menyerbu. Di saat yang sama, raungan marah datang dari dalam awan. Kamu punya nyali. Anda berani masuk tanpa izin ke rumah leluhur Wang. Sekte Xuan Dao saya telah menjaga tempatnya selama beberapa generasi. Jika Anda masuk tanpa izin di sini berarti Anda mengira Sekte Xuan Dao saya tidak ada. Seseorang berjalan keluar bersamaan dengan suara gemuruh. Orang ini memiliki rambut putih dan matanya bersinar. Saat dia berjalan keluar, aura kuat dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal muncul. Setelah para penggarap di sekitarnya melihat lelaki tua itu, mereka menjadi hormat. Jelas sekali bahwa prestise lelaki tua ini tinggi di sini. Xuan Dao Sekte, tatapan Wang Lin terhadap lelaki tua itu menjadi sedikit lebih lembut. Dia mengangguk dan perlahan berkata, karena kamu telah mencapai tahap transformasi jiwa, apakah negara Zhao telah mencapai peringkat 5? Orang tua itu masuk dengan marah, tapi dia terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, negara saya, Zhao, menjadi negara budidaya peringkat 5.300 tahun yang lalu. Semua pembudidaya di planet Suzaku mengetahui hal ini. Siapa kamu? Namun, saat dia melihat Wang Lin merasa familiar. Seolah-olah dia pernah melihat Wang Lin di suatu tempat sebelumnya. Negara budidaya peringkat 5, Wang Lin melihat ke bumi dan merasa bersyukur. Ketika dia pergi, negara Zhao hanya berada di peringkat 3, tetapi sekarang, meskipun baru beberapa ratus tahun berlalu, negara itu sudah mencapai peringkat 5. Setelah menarik pandangannya, Wang Lin dengan hati-hati menatap lelaki tua itu. Melihat lebih dekat, dia bisa melihat beberapa petunjuk dan tersenyum. Dia samar-samar bisa mendeteksi aura yang sangat samar. Aura ini miliknya. Dia ingat ketika dia mencapai tahap formasi jiwa di negara Zhao, dia meninggalkan 10 benih roh. Orang tua ini adalah salah satu dari 10 orang itu. Wang Lin bertanya sambil tersenyum, selama tahun-tahun ini, apakah Sekte Xuan Dao-mu yang menjaga tempat ini? Apakah semua kultivator ini adalah murid dari Sekte Xuan Dao? Orang tua itu mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat kelompok Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, amarahnya ditekan secara paksa, seolah-olah orang di hadapannya sangat dekat dengannya. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, itu bukan hanya Sekte Xuan Dao-ku. Sesekali, sekte berbeda dari planet Suzaku datang menjaga tempat ini. Mereka yang datang semuanya adalah tokoh-tokoh terhormat atau orang-orang dengan bakat luar biasa yang akan dibina oleh sekte tersebut. Menjaga rumah leluhur Wang adalah suatu kehormatan besar bagi para penggarap planet Suzaku. Orang tua itu tidak tahu mengapa dia menjelaskannya secara rinci kepada Wang Lin. Bahkan dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, tatapan Wang Lin menyapu para penggarap lainnya.
Masing-masing dari mereka memiliki bakat yang sangat bagus. Dengan pengalaman Wang Lin, dia langsung bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Setelah diam-diam merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas. Dia tersentuh dan berkata, "Terima kasih semuanya." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan energi asal muncul. Mereka menjadi kristal kecil yang jatuh pada setiap penggarap. Bahkan para penjaga yang tergeletak di tanah terkena kristal yang jatuh ke tubuh mereka. Setiap kultivator terkejut dan langsung merasakan panas mengalir ke seluruh tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi aneh. Kamu, orang tua transformasi jiwa, bahkan lebih terkejut. Dia memandang Wang Lin dan merasa dia lebih akrab. Kamu sangat bagus. Tidak sia-sia aku menghadiahkan benih roh saat itu. Saat Wang Lin berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Tasan dan anak laki-laki berkepala besar yang mengikutinya. Ketiganya menghilang di cakrawala. Benih roh, tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia segera memikirkan identitas orang lain. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak pernah muncul selama ratusan tahun dan dia berseru, "Nenek moyang keluarga Wang." Setelah dia berbicara, para penggarap di sekitarnya semua terguncang dan mengungkapkan kegembiraan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka saat menatap ke arah menghilangnya Wang Lin. Dia adalah leluhur keluarga Wang. Penjaga planet Susaku. Orang nomor satu di planet ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang keluarga Wang, Wang Lin. Bab 894. Dinasti Wang Agung. Wang Lin hanya perlu merenung sedikit untuk memahami mengapa para penggarap planet Susaku sangat menghormatinya. Zhou Wutai pasti memainkan peran besar dalam hal ini. Sebenarnya, seperti dugaan Wang Lin, kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, berterima kasih kepada Wang Lin karena memberinya posisi Susaku. Namun, setelah Wang Lin pergi, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membayar kembali Wang Lin. Zhou Wutai adalah orang yang bersyukur, dia selalu ingat apa yang telah dilakukan Wang Lin untuknya. Akibatnya, apakah itu keturunan Wang Lin atau sekte yang ditinggalkan Wang Lin, bahkan negara Zhao, mereka semua perlahan menjadi kuat di bawah asuhan Zhou Wutai. Sangat mudah dengan status Zhou Wutai sebagai Susaku baru untuk menjadikan keluarga Wang bangsawan. Hal ini juga memungkinkan negara Zhao secara bertahap tumbuh lebih kuat hingga menjadi negara budidaya peringkat 5. Orang-orang tentu tahu ini semua demi Wang Lin. Tindakan Wang Lin di makam Susaku telah menyebar luas. Setelah memikirkannya, Zhou Wutai secara bertahap membuat semua pembudidaya menerima Wang Lin sebagai penjaga dan leluhur planet Susaku. Zhou Wutai punya alasan lain untuk melakukan semua ini. Ketika dia menjadi Susaku, dia hanya berada pada tahap transformasi jiwa, bahkan bukan ascendan. Dia adalah Susaku terlemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memerintah. Jadi, dia hanya bisa meminjam ketenaran Wang Lin untuk menekan semua orang. Saat Wang Lin merenung, meskipun dia tidak bisa menebak semuanya, dia masih bisa mendapatkan gambaran umum. Dia menghela nafas. Tidak peduli apa alasan Zhou Wutai, Wang Lin harus membayarnya kembali. Saat dia terbang, Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti di belakangnya, dan ekspresi Tasan tetap dingin sepanjang perjalanan. Adapun anak laki-laki berkepala besar, setelah melihat Wang Lin kembali ke rumah, perasaannya terhadap keluarganya sendiri menjadi semakin kompleks.
Dia bisa melihat bahwa semua orang di sini benar-benar menghormati Sumu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Anak laki-laki berkepala besar itu tahu bahwa jika dia kembali ke keluarganya dengan kultivasinya saat ini, dia juga akan dihormati. Namun, dia tahu bahwa rasa hormat itu palsu. Sebuah kota besar muncul di kejauhan. Kota ini seperti naga melingkar dan dipenuhi aura kekayaan. Dindingnya terbuat dari batu hitam dan ada fluktuasi mantra yang datang darinya. Sebelum dia mendekat, Wang Lin dapat melihat bahwa ada banyak pembatasan yang kuat di dalam kota. Jumlahnya terlalu banyak, dan jika semuanya diaktifkan, mereka bahkan akan menimbulkan sejumlah ancaman bagi para penggarap Ascendan. Ini adalah satu-satunya kota kekaisaran fana di planet Suzaku di luar tanah yang ditempati oleh klan abadi yang terbengkalai. Dinasti Wang Agung didirikan 437 tahun yang lalu dan menjadi klan manusia terpenting selain klan abadi yang terbengkalai. Keluarga Kekaisaran Wang memiliki sejarah keluarga yang sangat panjang. Konsolidasi selama lebih dari 400 tahun telah memungkinkan dinasti tersebut mengumpulkan sejumlah besar tentara, dan bahkan banyak seniman bela diri yang bergabung dengan mereka. Namun, yang membuat dinasti ini begitu kuat adalah banyaknya jumlah pembudidaya. Selain sekte Cloud Sky, Zhou Wutai dan berbagai sekte lainnya bertindak sebagai pendukung mereka. Anggota klan Wang menikmati status yang sangat tinggi karena hal ini. Perasaan ilahi Wang Lin mengelilingi seluruh planet. Dia merasakan panggilan dari garis keturunannya dan datang ke sini. Ibu kota ini memiliki konsentrasi garis keturunan keluarga Wang tertinggi. Saat akal ilahi menyapu, dia tidak menemukan Wang Zuo. Dia menghela nafas lalu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam istana kekaisaran. Melihat kerumunan yang ramai dan rumah-rumah mewah, Wang Lin perlahan mengerutkan kening. Ibu kota ini terlalu mewah. Ada batu berharga berwarna biru dan putih yang digunakan untuk jalan. Saat dia menyebarkan akal sehatnya, dia menemukan bahwa seluruh kota seperti ini. Jika ini masalahnya, itu bukan masalah besar, tapi pepohonan di sekitarnya semuanya terbungkus sutra. Meski terlihat mewah, itu semua hanyalah korupsi. Setelah mencapai tingkat kultivasinya saat ini, Wang Lin dapat melihat hal-hal tertentu. Ada kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan berbagai aura lainnya yang dapat mengganggu pikiran seseorang. Jika seseorang tinggal di sini terlalu lama, kepribadiannya akan berubah dan emosinya menjadi tidak stabil. Bahkan akan memperpendek umur seseorang. Aura ini merupakan bentuk kebencian. Wang Lin pernah meminta orang untuk mengumpulkan ini di planet Qingling. Sekarang dia melihat kebencian yang mengerikan di atas ibu kota, dia mengerutkan kening lebih keras. Ketika perasaan ilahi menyebar, dia menemukan bahwa banyak kota memiliki tingkat kebencian yang berbeda-beda. Kebencian ini menutupi separuh planet Suzaku. Kebencian ini datang dari rumah-rumah di setiap desa dan berkumpul di dekat tempat tinggal manusia dan terus bertahan tanpa hilang. Hal ini terutama terlihat di wilayah barat laut, yang tanahnya berwarna merah dan mayat berserakan di mana-mana. Kebencian dalam jumlah besar datang dari sana dan menyebar ke seluruh wilayah. Jika kota-kota lain memiliki kebencian yang kuat, maka kebencian di ibu kota adalah api iblis mengerikan yang melesat ke langit. Hanya seseorang dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang dapat menyadari hal ini, dan hanya setelah mencarinya dengan cermat. Kalau tidak, jika budidaya seseorang kurang, mustahil untuk dideteksi.
Omong kosong. Ekspresi Wang Lin muram saat dia berjalan di jalan. Ia senang melihat kemakmuran keturunan keluarga Wangnya. Namun, kemakmuran ini dibangun di atas kebencian, dan keturunan keluarga Wang sangat terpengaruh. Jika ini masalahnya, maka kekayaan ini tidak diperlukan. Saat dia berjalan, terdengar gema tapak kuda dari kejauhan. Para pejalan kaki dengan cepat panik dan mundur ke samping. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mundur beberapa langkah dan menoleh dengan ekspresi muram. Beberapa kuda besar berlari kencang di jalan dengan beberapa pemuda menungganginya dan sejumlah besar pelayan mengikuti mereka. Semua pelayan berjalan, tapi mereka secepat kuda. Para pemuda di atas kuda semuanya mengenakan pakaian mewah dan orang di depannya sangat tampan. Namun, ada gas hitam di sekeliling wajahnya. Bahkan jika seorang kultivator berada pada tahap ascendan, akan sulit bagi mereka untuk melihatnya, tetapi itu sangat jelas bagi Wang Lin. Di udara, ada dua sinar energi pedang. Ada dua orang penggarap pedang, dan keduanya berada pada tahap pendirian yayasan. Mereka membuka jalan bagi generasi muda. Jika mereka hanya pamer, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi yang membuat Wang Lin mengerutkan kening adalah kabel yang diikatkan pada kuda yang ditunggangi pemuda itu. Di ujung kabel ada seseorang. Orang itu berantakan dan sulit untuk melihat seperti apa rupanya, tapi jelas dia laki-laki. Saat ini, dia sedang diseret dan pakaiannya compang camping. Sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya dan menodai tanah. Sepertinya seseorang menggunakan cinabar untuk menggambar jejak noda darah yang mengejutkan. Orang-orang ini dengan cepat lewat diikuti gema tawa mereka. Para seniman bela diri dengan cepat lewat dan kedua pembudidaya itu terbang tanpa melirik sekilas. Setelah orang-orang ini pergi, sekelompok tentara segera datang untuk membersihkan noda darah. Kemudian mereka segera mengikuti dan membersihkan noda darah di sepanjang jalan. Baru setelah mereka semua pergi, orang-orang di sekitar mulai mengobrol dan kembali normal. Aduh, sial sekali. Siapakah kali ini yang buta dan berani memprovokasi Pangeran ke-16? Saya khawatir dia akan diseret keliling ibu kota satu kali sebelum dia dibiarkan mati. Tidak, di dinasti Wang Agung kita, keluarga Wang adalah surga. Bahkan makhluk abadi pun menjadi pelayan mereka. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Jangan bicarakan ini. Beberapa bulan yang lalu, guru nasional sedang melihat langit malam dan melihat tanda setan datang dari barat laut. Akibatnya ratusan ribu orang di barat laut dibantai. Saya mendengar bahwa bahkan sekarang, bagian barat laut dipenuhi mayat. Kita tidak bisa membicarakan hal ini. Saudara Li, mari kita bicarakan hal lain agar kita tidak menyebabkan bencana menimpa kita. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Dia dengan jelas melihat bahwa pemuda itu adalah bagian dari garis keturunan keluarga Wang. Wang Lin dengan lembut berkata, "Tasan, bawa dia ke sini." Tasan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia berbalik dan menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan seseorang di tangannya. Orang ini adalah pemuda berpenampilan mewah. Pada saat ini, matanya dipenuhi ketakutan dan dia berulang kali mengutuk. "Kamu berani menangkapku? Kamu berasal dari sekte mana? Tahukah kamu siapa saya? Saya anggota keluarga Wang." Ekspresi Tasan dingin saat dia berjalan menuju Wang Lin. Pemuda itu segera terlempar ke tanah. Adegan ini langsung mengagetkan kerumunan yang membubarkan diri sebelum mereka semua segera pergi tanpa ragu-ragu.
Mata mereka dipenuhi teror. Pemuda berpenampilan mewah itu memasang ekspresi garang saat dia bangkit dan menatap Tasan. Meski diam-diam dia merasa takut, dia tidak mengungkapkan rasa takutnya dan berteriak, "Saya anggota keluarga Wang, namun kamu berani menyakiti saya. Tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, kamu sudah mati." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia menatap pemuda itu. Dia bisa melihat gas hitam pekat keluar dari kepala pemuda itu. Gas hitam itu membentuk seekor ular yang membuka mulutnya dan diam-diam mengaum ke arah Tasan. Mereka yang budidayanya belum mencapai langkah kedua tidak akan dapat mendeteksi hal ini. Mereka hanya akan merasakan aura dingin yang meledak dari masa mudanya yang akan membuat hati mereka bergetar. Tepat pada saat ini, teriakan terdengar dari jalan di kejauhan. Kelompok yang pergi membantai mereka dalam perjalanan pulang. Dua sinar energi pedang memimpin serangan diikuti oleh para pelayan. Para seniman bela diri dipenuhi dengan niat membunuh. Ada beberapa pemuda yang menunggang kuda di antara orang-orang yang datang, dan masing-masing dari mereka dengan galak berteriak, "Tangkap pencuri itu. Ada seorang pembunuh, lindungi pangeran." Kedua sinar energi pedang keluar terlebih dahulu menuju Tasan. Keduanya menyerang tanpa berpikir. Mereka bahkan tidak memperhatikan orang-orang ini, dan ketika mereka menyadarinya, pangeran sudah pergi. Karena ketakutan, mereka berbalik untuk mencari dan melihat Tasan melemparkan sang pangeran ke tanah dan mereka tersentak. Mereka adalah murid-murid dari Sekte Langit Awan yang dikirim ke sini untuk melindungi para pangeran. Jika sesuatu terjadi pada pangeran, mereka akan dihukum ketika kembali ke sekte. Mereka menyerang dengan pedang yang diarahkan ke Tasan. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.